Damai sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Sekarang, bukalah pintu hatimu. Kita akan menyatu dengan khotbah Minggu hari ini. Namun, kita awali dengan penyerahan diri. Mari satu dulu. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian, semua yang kami lakukan sepanjang hari ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara, sekarang kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun, kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu berpengharapan kepada Allah dalam hal apapun. Kuat, terus berpengharapan, dan katakanlah, Tude Batak, panggil damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan atau khotbah minggu hari ini yang ke-18 setelah masa Trinitatis, tepatnya tanggal 29 September 2024. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Kita ikuti bersama-sama. Terpujilah penolong Israel. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada minggu ke-18 setelah masa Trinitatis. Sebuah tema yang disuguhkan kepada kita adalah pangurupion dihita di bagasan goarni Jehovah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Dan tentunya bagi hamba-hamba Tuhan yang mewartakan kebenaran dan khotbah hari ini, kami ucapkan selamat melayani. Tuhan beserta saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Segala sesuatu ada latar belakangnya, ada sebab muasalnya. Orang yang tertawa pasti ada penyebabnya. Orang yang menangis ada penyebabnya. Orang yang terdiam 1000 bahasa ada penyebabnya. Orang yang bersorak-sorai, orang yang berteriak-teriak, ada penyebabnya. Semua pasti ada penyebabnya. Mengapa saudara datang beribadah? Ada penyebabnya. Ada dorongan hati, ada sebuah visi, ada sebuah rencana, ada sesuatu yang diharapkan. Mengapa saudara memuji Tuhan? Tentu ada harapannya di sana. Mengapa pemazmur memuji-muji, memuliakan Tuhan? Khususnya Daud, tentu ada penyebabnya. Ada hal yang mendorongnya melakukan pujian dan memuliakan Tuhan. Saudara, kali ini kita dibekali sebuah khotbah firman Tuhan yang menegaskan bahwa hanya satu tempat kita menengadah, tempat kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan, dan hanya satu tempat kita menerima pertolongan yang sejati, yang disebut dengan God is love, Tuhan Allah in Jesus, di dalam
Yesus. Pemazmur mengakui bahwasanya Tuhan hidup, kuat, luar biasa, sempurna dalam segala hal. Pemazmur menyadari hidupnya tidak berarti tanpa Tuhan. Dia mengklaim hidupnya, tubuhnya, jiwanya bergerak dan bisa melakukan segala hal karena kuasa penyertaan Tuhan. Dan kali ini dia teruskan kepada kita agar menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak sekedar mengumandangkan nama Tuhan, tapi juga mendarah dagingkan Tuhan dalam hidup kita secara benar dan mempersaksikan kepada orang lain, sehingga semakin banyak yang percaya kepada Tuhan. Saudara, teks khotbah ini merupakan sebuah nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah yang dilakukan oleh umat Israel sebagai simbol tanda syukur kepada Tuhan atas berkat karunia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi mereka, khususnya selama perjalanan panjang di padang gurun maupun sekembalinya dari tanah pembuangan menuju Kanaan, di mana mereka merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka menyadari ada sesuatu hal yang menyentuh mereka, yang menemani mereka walaupun tidak tampak oleh mata. Mereka pun sadar keselamatan mereka adalah karena Tuhan, bukan karena kekuatan mereka. Sejak dari tanah perbudakan Mesir, mereka sudah dibawa menuju negeri Kanaan oleh Musa hamba Tuhan. Itu pun bukan karena kekuatan mereka, tapi juga karena kuasa, kebesaran, dan kasih sayang Tuhan. Mereka juga kembali dari pembuangan. Mereka juga menyadari itu sebagai kasih, penyertaan, dan sayang Tuhan bagi mereka. Ketika mereka menaiki tangga demi tangga menuju bait Allah di Yerusalem, mereka melantunkan nada-nada pujian sambil mereka menaiki bagaikan seorang peziarah, tiada henti-hentinya mengucap syukur sambil bernyanyi, berdoa. Mereka pun tiba di atas. Saat mereka menjalani jalan terjal, liku-liku, tantangan, beban, tapi mereka tetap yakin dan kuat mereka akan tiba. Dan nyanyian itulah saat mereka menuju ke sana disebut nyanyian ziarah. Tapi intinya adalah mereka mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, kebesaran, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang mereka rasakan karena Tuhan. Saudaraku, kita sadar saat ini bahwa Tuhan berkarya dalam kehidupan kita dari zaman permulaan. Dalam sejarah penciptaan, Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan umatnya. Setiap saat Tuhan memperhatikan apa yang dibutuhkan umatnya. Sungguh Tuhan luar biasa. Pertolongannya hadir tepat waktu. Tuhan sempurna dalam segala hal. Dan itulah yang mengingatkan kita seluruhnya jemaat, khususnya HKBP, untuk bersyukur, menengadah, bersujud kepada Tuhan. Nyanyian-nyanyian bangsa Israel kali ini adalah juga bagian nyanyian kita, bahwa kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa, dari rantai iblis. Kita sudah selamat oleh kuasa Tuhan, dan melalui Yesus Kristus kita ditebusnya dengan harga yang mahal, dan patut kita mensyukuri semuanya itu pada Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang harus kita kumandangkan
marhite padonganion pangaramotion ni bataro upahenna saat tita tol hasap sedarion boy hita mangusi debata diganu bagasta lumowi di bagas jorok pangurupion do haluaw na siya debata odo neng barita honota tunasa na tinopa asal menam torok na porsea di Tuhani. Kita diawali sebuah perkataan au unang Jehovah madongani hita. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, artinya jika Tuhan tidak mau campur tangan, jika Tuhan tidak mau ambil bagian dalam kehidupan kita, jika Tuhan membiarkan kita, apa yang terjadi? Tak binoto bihana masa. Berarti masih belum nama lumlam siga mahita. Tapi karena Tuhan campur tangan, Tuhan memihak kepada kita, maka semua baik adanya. Segala penderitaan pun berakhir, pesakitan berakhir, rintihan, jeritan, air mata pun akan berakhir. Dan kita saatnya mengucapkan terima kasih Tuhan, terpuji Engkau Tuhan, dimuliakan namamu Tuhan. Saudara mau? Itulah yang dimintakan firman Tuhan. Jangan pernah tahan dirimu, jangan engkau diamkan dirimu yang syarat dengan dosa, syarat dengan pergumulan. Bahkan saudara selalu dihantui rasa takut. Tidak, percayalah, bawalah beban beratmu kepada Tuhan. Segala yang kau rasakan saat ini adalah karena kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan saat ini. Di minggu yang kudus ini, katakanlah pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan. Tidak ada di luar itu, tidak ada. Hanya di dalam Tuhan. Happy Sunday for all of us. Jesus Christ to bless us. Tuhan menyertai kita. Selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Dan kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.